untuk sukses, meskipun ini awal yang bagus, awal yang kokoh bagi penguatan ekonomi bangsa, yang akan membuat sukses adalah number one, bangsa ini punya strong determination, punya keyakinan Indonesia bisa. Indonesia bisa menjadi strong nations. Indonesia bisa menjadi developed nations in this century. Kita ingat Korea tahun 60-an relatif sama dengan kita. Tapi negara itu punya spirit, punya strong determination, willing to go to the extreme, sukses. Sama dengan sukses Jepang sebelumnya. Indonesia must follow negara-negara sukses dalam membangun dirinya. Di samping determination oleh kita semua, ke depan manajemen pembangunan, policy development, paduan sektoral dan regional harus bagus. Saya sering mengatakan presiden itu sebelah kanannya adalah para pemimpin pembangunan sektoral, para menteri dengan jajarannya. Sebelah kirinya para gubernur, bupati, wali kota. Itu pembangunan regional. Kalau dua-duanya jadi satu seperti pesawat Garuda, kalau sayapnya mengepak dua-duanya dan kuat, pasti terbangnya tinggi dan cepat. Jadi harus padu, harus sinkron pembangunan sektoral dengan pembangunan regional. Lantas yang penting lagi, Indonesia harus piawai bermain di pentas global. Dunia memang sedang seperti ini, tapi di tengah-tengah keburukan, di tengah hal-hal yang tidak baik, selalu ada kebaikan. We have to be able to find opportunities. Memang brengsek, memang kayak begini, membahayakan, egois, pemimpin dunia, dan seterusnya. Tetapi kita harus cerdas untuk mendapatkan peluang, opportunity. Peluang seperti apa yang mencapai kepentingan Indonesia. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, jangan pernah menyerah untuk sebuah transformasi ekonomi. Persoalan selalu ada. Dan melakukan transformasi, contoh negara-negara lain yang sudah lebih maju dibandingkan kita, itu never ending goal. Jangan pernah ada pemimpin di Indonesia pada level apapun menganggap semuanya sudah bagus. Transformasi sudah selesai, not yet. Transformasi itu agenda yang terus-menerus harus dijalankan. Leadership, kepemimpinan sangat penting. Bukan hanya pada tingkat puncak, tapi pada level apapun. Itulah sebetulnya, kalau saya ditanya secara sederhana bagaimana kita membangun diri, membangun ekonomi Indonesia 5-10 tahun dan seterusnya, makin bagus. Tidak ada resep ajaib, tidak ada jalan pintas. We have to go through dengan siap mental jatuh dan bangun, tapi that's the only way untuk mencapai tujuan yang mulia itu. Dan ini penting bagi ITS, bagi kita semua. In the long run, kalau kita bicara 20, 30, 50 tahun ke depan, kemajuan dan kekuatan ekonomi itu akhirnya ditentukan oleh semua elemen dasar, land dan natural resources. Alhamdulillah kita tidak miskin. Yang kedua, human capital. Secara kuantitatif besar. Demografi kita tinggal dibikin menjadi dividen. Teknologi kita juga makin maju, makin banyak yang kita kuasai. Entrepreneurship. Jadi membangun jiwa kewirausahaan setiap individu Indonesia. ITS dan para inovator harus menjadi bagian dari solusi dan progres. Begini, ada dosa para ekonom dan para ahli teknologi. Sejak abad 18 ada sejumlah revolusi. Revolusi industri, revolusi pertanian, revolusi teknologi.
siapa otaknya, siapa aktornya, ekonom dan ahli teknologi. On the one hand itu membawa era baru kemakmuran bangsa-bangsa sedunia, the wealth of nation. Tetapi dosanya yang bikin jelek juga ada. Iklim berubah, sumber-sumber kehidupan terkuras dengan gaya hidup yang greedy, yang rakus tadi. Oleh karena itu kalau dulu maju karena teknologi dan falsafah ekonomi, nah ketika ada masalah gara-gara ekonomi dan teknologi, saatnya membayar utang. Para ekonom, para saintis, teknolog harus duduk bersama to undo, tidak melakukan lagi langkah-langkah yang salah dulu dan memikirkan langkah-langkah yang baru, yang lebih tepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berulang tahunnya ke-65 untuk ITS. Saya doakan ITS makin sukses dan makin maju di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atas orasi ilmiah yang telah disampaikan. Mohon izin untuk tetap berkenan.